Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa naba ma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum as-sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin ila arwaya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina binatina anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Halaman 112 baris ke berapa? 2 dari bawah. Ya. Kadzalika kan? Baris kedua. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika mislil bayan al-madhkuri, seperti penjelasan yang telah disebutkan, ditafsirkan dengan mislu karena di situ ada kaf. Kadzalika, kaf itu ada tashbih. Kalau kita ingin menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ini pakai kaf. Seperti yang Zaidun kal asadi, saya seperti singa. Ya, tapi kalau contohnya pakai kaf, berarti kesamaannya tidak secara keseluruhan. Makanya pakai kaf. Ya, tapi kalau pakai ka'anna, ini kemiripannya hampir 100%. Makanya Ratu Balqis ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman tentang singgasana, ya yang tentu singgasana milik dia akan dipinjam oleh Nabi Sulaiman karena akan kedatangan seorang ratu. Nabi Sulaiman kan seorang nabi, ya tentu sederhana, tapi beliau pengen menyambut tamu yang merupakan ratu. Maka ya Nabi Sulaiman minta kepada anak buahnya, siapa yang paling cepat mengambilkan singgasana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman. Ifrit ya mengatakan saya, ya qabla takuma min maqami, engkau duduk, engkau belum bangun, aku sudah tiba, berhasil ngambil singgasana. Lalu ada seorang yang alim, manusia tapi alim, mengalahkan jin. Dia mengatakan apa? Qabla ayartadda ilaika tarfu, ana atihi bika ana ati ilaika qabla yartada ilaika tarfu. Aku akan mendatangkan singgasana itu sekejap mata. Ya Nabi Sulaiman milih yang lebih cepat. Ya kan gitu. Nah begitu sampai di tempat Nabi Sulaiman dikasih variasi. Di antaranya adalah yaitu kolam. Untuk naik ke singgasana itu dikasih kolam. Kolamnya ditutup dengan marmer warna putih, itu kayak kaca. Ya sehingga nggak kelihatan itu air. Nggak kelihatan. Ada apa? Ada marmernya. Sehingga Ratu Balqis ketika disuruh naik ke singgasananya diangkat. Ini orang Yahudi bengal banget.
Ya, mereka menafsirkan itu menunjukkan Nabi Sulaiman pengen lihat betisnya ratu, kan nggak bener. Ya, bener kelihatan, diangkat kan. Nah, lalu Nabi Sulaiman nanya, ya, hakaza arsyuki, apakah singgasanamu seperti ini? Ratu Balkis menjawab, ka'annahu huwa. Dia pakai ka'anna. Karena itu kemiripannya memang punya dia, ya hampir 100%. Makanya nggak boleh kalau kita ingin mengibaratkan seseorang bagaikan matahari, nggak boleh pakai ka'anna. Ya, anta kasyamsi. Makanya kalau dibuang ya adat perumpamaan atau tasbihnya seperti anta syamsun, itu pasti anta kasyamsi. Nggak mungkin ka'anna kasyamsun. Marah-marah. Bagaikan matahari, bulatnya, panasnya. Tapi kalau pakai kaf itu hanya satu. Ya, apanya yang ada kesamaan, yaitu ketinggian derajatnya. Baik Nabi Muhammad karena tinggi derajatnya, ya dikatakan anta syamsun, anta badrun, ya anta badrun, ya anta nurun faqo nuri, dan seterusnya, ya. Itu seperti itu. Nah, di sini kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Allah menjelaskan kepada kamu sekalian ayatihi, ayat-ayat Allah. Ayat itu ada dua. Ada ayat maqru'ah, itu Al-Quran, ayat yang dibaca. Ada ayat manzurah, itu alam semesta ini. Itu menunjukkan ada penciptanya, dan penciptanya itu Esa. Namanya ayat manzurah. Baik pergantian malam dan siang, matahari dan sebagainya, itu namanya ayat manzurah. Juga disebut ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah janjikan bahwa Allah akan menunjukkan kepada manusia semua tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu Esa. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Ini pakai sanuri. Sa itu menunjukkan kata kerjanya, ya akan datang. Akan kami tunjukkan, kata Allah. Terus perhatikan sampai hari kiamat. Memang nggak sekaligus. Ya, akan kami tunjukkan kepada mereka manusia ayatina, ayat-ayat kami yang menunjukkan Allah itu Esa, Allah Maha Kuasa fil afaqi, baik di ufuk, ya, maupun di dalam diri manusia. Ya, dalam diri manusia. Begitu manusia tahu bagaimana cara kerjanya jantung, paru, wah ini luar biasa. Ya, semua itu mengarah kepada ya ada penciptanya. Penciptanya nggak mungkin dua, pasti satu. Ini sanurihim ayatina. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan masuk Islam itu gara-gara melakukan penelitian ilmiah, ya, sains dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Memang mereka Allah tunjukkan, Allah akan tunjukkan sanurihim. Itu cuma sekaligus, ya bertahap. Tujuannya apa? Allah jelaskan la'allakum tahtaduna. Ya, semoga kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Ya, mendapatkan petunjuk, la'allakum tahtadun. Karena petunjuk itu hanya dari Allah. Ya, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia begitu Allah tempatkan di bumi ini melalui Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya Allah janjikan untuk Allah berikan petunjuk. Ya, Allah janjikan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, yaitu Allah janjikan, maka jika betul-betul telah datang kepada kalian manusia petunjuk dariku. Ya, ini ketika Allah menempatkan Nabi Adam, ya, dan Ibu Hawa di bumi, Allah sudah janjikan Allah akan berikan petunjuk. Ya, Allah akan berikan petunjuk. Nah, karena petunjuk Allah itu dari Allah, ya, dan manusia nggak mungkin dapat menerima langsung, nggak bakalan kuat. Ya, karena petunjuk Allah adalah berupa firman Allah. Begitu tinggi dan mulia firman Allah, manusia nggak bisa menerima langsung, nggak bisa. Makanya Allah ya angkat malaikat Jibril sebagai perantara untuk menyampaikan petunjuk Allah berupa wahyu kepada para nabi. Itu nabi sendiri Allah nggak memberikan petunjuk langsung, tapi melalui malaikat Jibril, ya kan, lalu disampaikan kepada para utusan, dan utusan menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Itu Allah janjikan.
Berarti kalau orang mencari petunjuk Allah bukan melalui utusan, itu pasti sesat. Pasti sesat. Ya, pasti sesat. Kenapa kita perlu petunjuk Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan Allah yang menentukan. Ya, kehidupan dunia terus berlangsung ke kehidupan akhirat. Artinya kalau ibarat orang balap, itu Allah yang memasang treknya. Ya, dari sini sampai sana gitu kan. Nah, itu Allah yang ngasih petunjuk. Jadi ya supaya mereka nggak sesat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah memberikan akal kepada manusia, selama belum ada petunjuk Allah, belum ada wahyu Allah, ini Allah tidak akan mengadab satu umat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab umat sebelum kami mengutus utusan. Hatta nab'atha rasulah. Ya. Padahal manusia dikasih akal, tapi kan jangkauan akal itu terbatas. Akal terbatas. Akal nggak akan tahu masalah akhirat, surga neraka mereka nggak tahu. Ya, ibaratnya begini. Ya, akal itu ya seperti apa? Seperti alam ya. Ya, akal sehat mengatakan itu ada penciptanya. Nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Karena mereka tahu begitu rumitnya, begitu serasinya hukum alam atau sunatullah. Ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Cuma siapa penciptanya? Akal nggak tahu kalau tidak mendapatkan utusan yang menyampaikan siapa penciptanya. Makanya menjelang Rasulullah diutus ini banyak orang-orang mencari kebenaran. Ya, seperti termasuk Waraqah bin Nawfal, banyak penyair-penyair jahiliyah mencari kebenaran. Cuma belum ada yang ngasih petunjuk. Nabi Muhammad belum diutus. Belum diutus. Karena antara Nabi Muhammad diutus dengan Nabi Isa diangkat oleh Allah, ini diperkirakan sekitar 600 tahun. Ini menurut Imam Bukhari. Maka mengatakan lebih dari 1000 tahun. Sementara kitab Injil itu Allah tidak janjikan untuk Allah pelihara. Maka belum sampai ya hitungan tahunan itu Injil sudah mereka rubah. Sehingga sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Injilnya sudah dirubah. Ya, dengan apa ucapan mereka, ya berarti bukan lagi petunjuk Allah. Di situ manusia bingung, termasuk Salman Al-Farisi. Untung saja ya mereka yang beruntung ketika mencari petunjuk itu ketemu dengan Rasul, termasuk Salman Al-Farisi. Itu beliau datang dari negeri Persia. Di sekolah sekarang Iran. Ya, itu kan dulu kendaraannya cuma onta atau kuda. Itu mencari petunjuk, mencari kebenaran. Ya, seperti juga Waraqah bin Nawfal seperti itu. Nah, jadi ya petunjuk Allah itu harus melalui utusan-utusannya. Ya, utusan-utusannya. Ya, tapi untuk Nabi Muhammad ya itu justru setelah Nabi Muhammad Allah tidak memberikan petunjuk kepada manusia melalui utusan, tapi melalui kitabnya langsung yaitu Al-Quran. Karena Allah setelah Nabi Muhammad itu nggak akan mengutus lagi utusan. Makanya Al-Quran ini Allah lindungi betul, karena setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi utusan. Ya, kalau dulu sebelum Nabi Muhammad itu masih ada utusan. Jadi orang bisa mencari kebenaran dengan menunggu diutus utusan. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus kan nggak ada lagi utusan. Makanya satu kitabnya petunjuk Allah itu berupa Al-Quran ini Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara. Ya, makanya sekarang alhamdulillah orang banyak masuk Islam karena mengkaji Al-Quran, bukan karena ketemu dengan utusan, nggak bakalan ketemu. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir. Ya, itu. Kemudian apa arti la'alakum tahtadun? Likay tahtadu minal dhalalati. Supaya kamu mendapatkan petunjuk dari kesesatan, tidak menjadi umat yang sesat. Kemudian karena nggak semuanya manusia bisa mengajak ya orang lain untuk masuk Islam, ya untuk apa mengkaji tentang keislaman, nggak semua. Maka adanya ada satu kelompok dari umat Islam ini, ya mereka yang mengajak. Ya, makanya wal takum minkum ummatun. Ini kata perintah, wal takum. Ya, lamnya namanya lam amr. Wal takum ini perintah yang halus. Hendaknya ada di antara kamu. Hendaknya ada. Maka ini kata perintah. Ya, seperti wal tanzur ma qaddamat lighad. Wal tanzur ma qaddamat lighad.
Maka hendaknya setiap orang itu memerhatikan ya apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Ya, itu sama dengan wal takun. Di sana wal tanzul. Nah, lam amr ini kalau dia ada huruf sebelumnya berharokat maka dia sukun wal takun. Tapi kalau nggak ada wa, dia bacanya litakun. Litakun, dia berharokat kasrah. Ya, litakun. Karena ada wawu wal takun. Ya, ini kata perintah. Hendaknya ada minkum dari kamu sekalian ummatun, sekelompok orang. Jangan semuanya nyari duit. Ya, maka dulu di zaman Rasulullah SAW ada kelompok ya namanya yaitu kelompok kalau sekarang pengembangan dari arti sufi. Ya, mereka tinggal di emperan masjid. Ini teman-temannya Abu Hurairah. Ya, itu selalu mengikuti Rasulullah SAW. Mereka tidak seperti sahabat yang lain nyari duit dan sebagainya, enggak. Mereka justru ngaji kepada Rasulullah, menerima hadis lalu mereka sampaikan kepada sahabat-sahabat. Makanya paling banyak mereka meriwayatkan hadis. Ai wal tujad, yakni wal tujad. Hendaknya ada. Di sini wal tujad. Ya, ini menggunakan mabni majhul. Wal tujad, hendaknya diadakan. Berarti harus ada usaha di rumah Islam membuat satu kelompok ini yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya ada. Ya, maksudnya tujad ini diadakan, berarti harus ada usaha. Minkum daripada kamu sekalian jamaatun, satu kelompok. Satu kelompok. Yuqtada biha ya firaqun nasi, yang menjadi alat petunjuk untuk kelompok-kelompok orang yang lain. Harus ada. Untuk apa satu kelompok ini? Ya, jadi gini, ya kan semuanya ya nggak punya kesempatan yang sama untuk melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus ada. Itu sekelompok ulama lah begitu. Ya. Secara kewajiban memang yaitu kita berkewajiban menyampaikan walau ayat kan gitu ayatnya. Ya. Tapi harus ada kelompok, kalau saya bisa sebut profesional lah seperti itu. Yang betul-betul ahli harus ada. Ya, harus ada yang tugasnya yad'unan nasa ilal khair, yang menyerukan orang lain kepada kebajikan. Harus ada. Ya, yang menyerukan orang lain kepada kebajikan. Fadlu dakwati, maka adapun dakwah yang paling utama, dakwah kata kerjanya da'a yad'una, yad'u, ya itu berarti mengajak, ya mengajak orang untuk berbuat baik. Mana yang paling afdal? Ya dakwatun ila isbati zatillahi ta'ala, adalah ajakan ya untuk menetapkan zat Allah, keesaan Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah. Ini terkait dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya, bukan ilmu kalam. Ilmu kalam itu sudah perdebatan, sudah teologi, tapi kalau tauhid ini dasar. Wasifatihi dan sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah, apakah yang wajib, apakah yang mustahil dan seterusnya. Ya. Wa taqdisihi, dan mensucikan Allah an musyabahatil mumkinati, dari menyerupai hal-hal yang mungkin, itu makhluk Allah. Itu yang paling afdal. Makanya sedini mungkin diajarkan tentang tauhid. Ya, tentang tauhid ya. Lalu wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kebajikan. Ya'una ya wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'una lil khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, ini resikonya kecil. Tapi kalau sudah masuk wa yanhauna 'anil munkar, ini yang paling berat. Untuk mengajak orang berbuat baik, ya kan, mengajak kepada kebaikan, ini nggak begitu besar resikonya. Tetapi kalau sudah ya melarang ya manusia
berbuat keji, ya ini yang mengundang risiko. Ya, makanya diatur oleh baginda Rasulullah SAW, man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Tangan ini punya arti dua. Ya, tangan, ya itu namanya bukan kata hakikat. Tangan itu menunjukkan kekuasaan, namanya majas. Majas menunjukkan kekuasaan. Ya, juga bisa diartikan dengan arti tangan. Arti tangan. Ini kalau punya kemampuan. Ya, dalam hal ini adalah aparat. Bisa dia langsung dengan tangan, dobrak-abrik gitu. Ya, tapi kalau nggak mampu turun. Ya, pailan yastati, kalau ada nggak mampu untuk merubah kemungkaran dengan kekuasaan dengan tangan, pabilisani, maka dengan ucapan. Dengan ucapan juga nggak mampu, ya, yaitu dengan hati, fabiqalbihi, maka dengan hati. Ini paling rendah. Artinya gini, kalau kita nggak punya kekuatan, kita memberantas kemungkaran, ya ini jangan sampai kita nggak punya kekuatan, kita berantas lalu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mereka melawan, diserang kita, dibunuh kita, itu nggak boleh. Harus punya kekuatan dulu. Ya, nah kalau memang semua itu nggak kuat, kekuatan nggak punya, dengan ucapan nggak bisa, wabiqalbi, maka dengan hati. Dengan hati apa? Benci terhadap perbuatan mungkar. Ya, wadzalika afil iman, dan benci dengan hati adalah iman yang paling lemah. Artinya kalau ada orang ngaku beriman tapi mendukung kemungkaran, ya bahkan dia memberikan fasilitas, ini berarti nggak punya iman udah, nggak punya iman. Gitu kan, ada orang dia nggak berbuat tapi dia menjadikan tempat untuk orang main judi. Dia nggak main, memang dia nggak main, itu sama aja kan mendukung. Ya itu wadzalika adhaful iman, itu iman yang paling lemah. Kemudian wal amru bil ma'rufi, memerintahkan kebajikan, tabi'un lil ma'muri bihi, itu mengikuti terhadap apa yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkan wajib, maka memerintahkannya jatuhnya wajib. Kalau yang diperintahkan sunat, maka memerintahkan jatuhnya sunat. Ya, maka memerintahkan jatuhnya apa? Sunat. Jadi memerintahkan kebajikan itu tergantung apakah wajib atau sunat, tergantung yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan. Kalau dia wajib, maka memerintahkannya jatuh wajib. Tapi kalau yang diperintahkan sunat, ya kan, maka memerintahkannya jatuhnya sunat. In kana wajiban, jika yang diperintahkan itu wajib, fawajibun, maka memerintahkannya hukumnya wajib. Wa in kana manduban, dan jika yang diperintahkan itu sunat, ya pamandubun, maka ya memerintahkannya juga jatuhnya sunat. Ya, banyak kata sunat, yusamu, nadab dan sebagainya. Lalu berikutnya wayanhauna 'anil munkari, dan melarang ya umat dari berbuat mungkar. Ya, jadi ada amar ma'ruf. Kalau di sini 3 disuruh, ya, yaitu apa? Ad-da'wah ilal khair, ad-da'wah ilal khair. Ya, ini kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, kita dapat pahala. Kalau orang yang kita ajak itu melaksanakan ya apa yang kita ajak, man da'a ila khairin falahu ajruhu. Ya, orang yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Atau dalam hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu, ya, atau falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Ya, bahkan kalau dia sudah meninggal, dia jadi pelopor perbuatan baik, ya, maka kalau masih ada orang yang diajak berbuat baik pas hidup, dia sudah meninggal, dia akan dapat pahala. Ya, wa ajru man amila ba'dah. Sebenarnya konteks hadis ini, ada sahabat, kelompok sahabat datang kepada Rasul. Ketika itu Rasulullah sedang kumpul bersama sahabat yang lain. Dari kelompok sahabat yang datang ini kelihatan mereka itu orang nggak punya. Maka begitu mereka datang, Rasulullah menghimbau, meminta kepada sahabat untuk apa? Memberikan bantuan. Itu sahabat rebutan gara-gara hadis ini. Karena orang yang pertama
itu akan dapat pahala dari orang yang kedua. Nggak kayak kita, begitu orang minta sumbangan berhenti dulu dah, ada belakangan. Jangan, duluan. Ini ada yang duluan tapi bohong. Duluannya gede. Supaya apa? Menarik orang lain. Tapi bohong, nggak benar juga. Ya, membuat mancing. Walaupun alasannya mancing, tetap nggak boleh. Namanya bohong itu nggak boleh. Ya, alasannya buat apa? Mancing orang lain, jangan. Ya, nah di sini, ya mansana. Itu sampai sumbangan sahabat itu setumpuk kayak bukit begitu, saking banyaknya orang rebutan. Ini hadis mansana sunatan hasanatan, ya falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Itu untuk apa? Memerintahkan apa? Kebaikan. Nah, ini yang paling berat, yaitu melarang kemungkaran. Panahku anil harami, melarang kemungkaran, ya, melarang dari perbuatan haram maksudnya. Wajibun kulluhu, wajib secara keseluruhan, ya, baik kecil maupun besar. Wajib secara keseluruhan, ya. Jadi kan ada apa namanya dalam Islam itu, ya, ada mubah, ada haram, ya, perbuatan yang apa boleh, ya kan, ada yang haram, ya, itu. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang mubah, lalu kita dapat mencegah diri kita dari perbuatan haram, di situ dapat pahala, iya kan, ya. Tidur mubah. Ini orang kalau nggak tidur berbuat maksiat, tidurnya dapat pahala. Kenapa? Bisa dia tidur, dia nggak berbuat maksiat. Ya, itu mubah bisa menjadi pahala. Ya, makanya hal yang mubah kalau kita niatkan, ya, karena Allah itu bisa menjadi pahala. Kemudian, lianna tarkahu wajibun, karena meninggalkan yang haram itu hukumnya adalah wajib. Ya, maka melarang yang haram adalah wajib, karena meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Nah, semua ini dari apa? Amar ma'ruf, ya, dari dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Wa hadhil umuru min furudil kifayati. Dan semua ini adalah fardu kifayah. Nggak harus semua umat Islam melakukan 3 hal ini. Cukup beberapa kelompok saja, satu kelompok. Makanya harus ada itu kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu. Makanya dulu Yahudi dilaknat, kata Allah, la yatanahawna 'anil munkar. Mereka tidak saling mencegah kepada kemungkaran. Ya, kepada kemungkaran. Gitu. Ya. Makanya digambarkan ketika Yahudi, ya, melanggar larangan Allah, yaitu tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu. Ya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu sebenarnya di masa Nabi Daud, bukan Nabi Musa. Kita kan tahunya Nabi Musa itu salah kaprah pada masa Nabi Daud. Ya, Nabi Daud, ya, itu mereka melakukan kegiatan. Ya, nah di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini selamat, karena mereka melaksanakan apa? Perintah Allah. Mereka selamat. Ya. Lalu mereka yang diam aja, ini kena azab juga. Di samping tadi kelompok yang melakukan apa? Pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selamat itu yang melakukan apa? Nahi mungkar. Ya, itu. Meskipun dia nggak ikut-ikutan, tapi di diam aja ini termasuk kena imbasnya, kena azabnya. Ya, itu ya contohnya seperti itu. Jadi semua ini min furudil kifayati adalah termasuk fardu kifayah. Arti fardu kifayah kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang maka gugur, ya, terhadap sebagian yang lain. Seperti sholat jenazah. Ya, satu kampung, ya, sebagian dari mereka mensolatkan jenazah, maka gugur atas sebagian yang lain. Tapi kalau semuanya tidak melakukan sholat jenazah, dosa semua. Itu fardu kifayah.
Lalu karena ini bulan Dzulqa'dah, lagi Dzulhijjah, juga ada sunat alal kifayah. Ya, kalau tadi fardhu kifayah gampang. Ada sunat alal kifayah. Apa kurban? Kurban ini disebut sunat alal kifayah. Ya, itu. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyan yang kita baca, apa yang dimaksud sunat alal kifayah? Yaitu idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti ta'adda anil kulli haqqu sunnati. Itu definisinya. Kurban itu sunat al-kifayah. Maksudnya apa? Kalau dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga, ya, anggota keluarga, maka terlaksana hak sunat dari semuanya. Artinya apa? Yang lain dapat pahala. Dapat pahala, kecipratan, bahasa kita kecipratan. Ya, kecipratan. Ya, walaupun nggak kurban, tapi ada satu. Gitu. Cuma ada pertanyaan, ya. Harusnya ada pertanyaan. Dia yang maksud ahlul bait, apakah masih satu rumah atau udah misah tapi anak, gitu kan? Ya. Di situ tak ada ya anil kulli. Di situ kan penafsirannya idza fa'ala wahidun min ahlil baiti. Apabila salah seorang melakukan kurban, ya satu orang dari anggota keluarga, tak ada anhu haqqus sunnah, tak ada anil kulli haqqus sunnah, maka semua atau yang lain dapat pahala sunat. Ya, cuma pertanyaannya yang dimaksud dengan ahlul bait. Nah, ini perlu dikaji lagi. Ya, kalau kita melihat ahlul bait, ya, ketika firman Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan yaitu tentang keluarga baginda Rasulullah SAW, ya, yaitu apa? Innama yuridullahu, ya kan, liyudhiba rijsa ankum ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, itu luar biasa yang menunjukkan keluarga Rasulullah dan disucikan oleh Allah. Cuma sampai mana, itu yang jadi masalah. Nah, para mufassir menafsirkan ayat itu yang dimaksud dengan ahlul bait di situ adalah Nabi Muhammad, ya, kemudian Siti Fatimah, Sidina Ali, Hasan dan Husain. Karena itu yang dimaksud dengan ahlul bait. Ya, kata ahlul bait. Ya, beda nanti dengan kadzuriyah, itu beda. Itu ahlul bait di situ. Ini penafsiran ahli tafsir seperti itu. Karena keluarga Nabi itu kan ada 3 bahasa dalam Al-Quran. Pertama tadi ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Semuanya tidak lain, Allah menghendaki membersihkan kamu sekalian, memberikan kamu, ya, wahai ahlul bait, an rijsa, kotoran. Rijsa itu kotoran, najis, kotoran. Ahlul baiti, wahai ahlul bait. Lalu wa yutahhirukum tathira, dan Allah ingin mencucikan kamu sekalian. Betul-betul, ini pakai apa? Masdar. Betul-betul mencucikan kalian. Ya. Nah, kemudian ada lagi bahasa keluarga Nabi itu kurban. Ya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? La uridu minkum ya ilal mawaddata fil qurba. Kalau saya lupa, tapi saya ingat ilal mawaddata fil qurba. La as'alukum min ajrin, ya itu saya ingat. La as'alukum min ajrin ilal mawaddata fil qurba. Aku enggak minta apa-apa, kata Rasulullah. Qul, Allah yang merintahkan. Qul la as'alukum min ajrin ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku enggak minta upah dari kalian umat. Di dalam aku mengajak kalian untuk beriman. Cuma yang aku minta ilal mawaddata fil qurba, kasih sayang pada kerabatku. Itu ditutup oleh Rasulullah ke belakang. Itu yang ada di bawah tutupan itu adalah Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, ini kita kalau mengenal istilah keluarga Nabi. Yang ketiga, Allah menyebutkan keluarga Nabi dengan abna, yaitu ketika mubahalah. Dalam firman Allah, "Qul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum." Itu yang Allah sebutkan apa? Abna.
Ya, anak-anak. Siapa yang dibawa oleh Rasulullah? Ya, pertama adalah anaknya Fatimah Zahra. Ya, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu yang suci. Yang suci. Ya, bahkan kalau kita baca kemarin ya di Majalis As-Saniyah, apa kata Rasul pada Sayyidina Ali? Idza aznabta dzamban. Ya, kalau kamu berbuat dosa, ini kan Rasulullah tidak mensucikan Sayyidina Ali. Ya, apabila kamu berbuat dosa, ya, maka balatu akhir atau bata, jangan tunda bertobat. Ya, itu nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Rasulullah tidak mengatakan kamu nggak berbuat dosa, nggak. Kalau apabila kamu berbuat dosa, ya itu jadi nggak boleh merasa diri aku kultus suci, nggak boleh. Ya, kecuali tadi itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, itu seharusnya seperti itu. Sebab kalau orang sudah merasa suci, mengkultus individu kan, nah ini ya bahaya itu. Ya, makanya kata Allah, "Wala tuzakku anfusakum." Jangan kamu anggap diri kamu itu suci. Ya, manusia itu lebih bagus merasa dirinya banyak salah, maka akan gemar istighfar. Orang merasa suci, ini akan menimbulkan kesombongan, arogan, udah pasti itu. Tapi kalau merasa dirinya punya dosa, benar-benar astagfirullah wa atubu ilaih, ya kan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalau merasa dirinya banyak dosa, ya. Kemudian, jadi itu adalah furudul kifayah. Li'annaha la taliku, karena semua itu tidak layak ila minal alimi, kecuali yang menyampaikan orang alim. Untuk apa? Mengajak kebajikan. Ya, orang nggak alim, dia nggak tahu cara mengajak kebaikan. Yang diajak cakep, tapi caranya nggak cakep, orang nggak mau. Makanya Rasulullah SAW itu apa? Nasil haq bil haq. Membela kebenaran dengan cara yang benar. Ya, mengajak kebenaran dengan cara yang benar. Nggak sedikit orang ngajak kebenaran, tapi caranya salah. Orang pada kagak mau. Ya, tapi Rasulullah SAW nasiril haq, kan ada selawat begitu, nasiril haq bil haq, ya, wal hadi ila siratikal mustaqim. Makanya di sini semua itu tidak layak ila minal alimi bil hali, kecuali orang alim yang tahu keadaan, ya, orang yang diajak kepada kebaikan, orang yang akan dilarang dari kemungkaran. Makanya Nabi Musa tahu diri. Ya, beliau kan lama di Madian. Ya, lalu Allah angkat menjadi Rasul ketika kembali di Madian. Beliau lama meninggalkan kota Mesir. Ya, negeri Mesir. Bahkan beliau nggak tahu tentang Mesir. Karena beliau kan kecilnya di istana. Besar dikit, kan gitu. Beliau keluar terjadi keributan antara orang Kipti dan orang Yahudi. Singkatnya, beliau memisah, lalu orang Kipti kepukul Nabi Musa, terkena tangan Nabi Musa, lalu meninggal. Sehingga Nabi Musa menjadi orang yang dicari. Beliau lari kan, berarti meninggalkan negeri Mesir. Ya, udah di istana mulu, begitu keluar dia meninggalkan, nggak tahu tentang keadaan, nggak tahu tentang orang Mesir. Artinya orang Yahudi lah khusus, ya, di Mesir. Beliau ke Madian, mempersunting istrinya Nabi Shu'aib, baru pulang. Beliau tahu diri tentang keadaan kota negeri Mesir, beliau nggak tahu. Makanya beliau minta supaya Allah mengangkat Harun sebagai nabi, sebagai utusan, asistennya lah, ya, menterinya kayak gitu lah. Karena Harun yang paling tahu, karena Harun nggak kemana-mana, gitu. Harun kan nggak kemana-mana dia di Mesir. Ya, makanya Nabi Musa minta supaya Harun diangkat menjadi utusan Allah. Ini permintaan saudara untuk saudara yang paling indah, paling baik. Cakep banget kan? Minta saudara jadi utusan, ya Allah angkat jadi utusan. Ya, itu. Nah, makanya di sini illa minal alimi bil hali wa siyasatin nasi. Ya. Dan tahu tentang siasat. Ya, tata cara. Makanya disebut apa? Siasat itu politik. Tahu, ya, politik begitu, ya, tahu politik.
Makanya asiasi, arjul asiasi berarti apa? Politikus. Ya, siasa itu politik artinya. Ya. Kenapa? Hatta la yuqi'a al-ma'mura awil manhiya bi ziyadatil fujuri, sehingga dia tidak menjerumuskan apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang, ya, bertambah kesesatannya. Allah nggak ngerti, nggak ada kebaikan. Ini bisa sebaliknya, kebaikan itu bisa sebaliknya akan menjadi kesesatan. Dia nggak tahu caranya, dia nggak tahu orang-orang yang akan diajak, wataknya gimana, karakternya gimana. Makanya kita lihat Wali Songo luar biasa. Dia bisa memanfaatkan. Dia pelajari dulu, ya, sosialnya, masyarakatnya gimana, gitu kan? Ya, dipelajari. Nah, dirubah dikit demi dikit. Itu Wali Songo luar biasa dengan cara seperti itu. Ini namanya siasah, ya, yang orang kumpul-kumpul apa setelah kematian, ya kan, mereka begadang menemani keluarga yang ditinggal wafat, ya, supaya nggak sedih. Dia begadang di rumahnya, ya kan. Wali Songo nggak dilarang, diisi dengan apa? Tahlil, cakep itu. Namanya siasah, ya, seperti itu, ya, Wali Songo, ya. Kemudian, ya, bainal jahilah, maka sesungguhnya orang yang tidak tahu cara menyampaikan kebenaran, melarang kemungkaran, nggak pakai ilmu, rubbama da'a ilal batil, bisa jadi justru dia ngajak sebaliknya. Ya, tujuannya kebenaran, ya, kebaikan, tapi caranya salah, ya kan? Akhirnya apa? Dia mengajak kebatilan, mengajak kebatilan. Bainal jahilah rubbama ila da'a ilal batili, bisa jadi. Wa amara bil munkari, karena dia nggak tahu, ya, yang diajak sebenarnya kebaikan menjadi kemungkaran. Wa naha 'anil ma'rufi wa qad yaghluzu fi maudil laini, ya, dan dia melarang kemungkaran. Wa qad yaghluzu fi maudil laini, terkadang yang seharusnya lemah lembut dia berlaku kasar, ucapannya kasar, yang seharusnya lemah lembut, karena dia nggak tahu caranya, ya kan. Dengan cara yang kasar orang nggak mau, gitu. Ya, ada ilmunya, ya. Yang seharusnya dengan lemah lembut, lu dengan kasar, terak-terak, ya kan, kasar ngomongnya, ya, orang kagak mau. Yang seharusnya lemah lembut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa manusia mau ikut kepada Nabi? Ya, walau kunta fazzal ghalizal qalbi lan fadlu min hawlik. Seandainya kau keras, ya, bungis dalam mengajak kebenaran, orang nggak bakalan mau ikut, akan kabur dari kamu. Ya, makanya di sini, ya, kalau memang harus keras, ya keras. Kalau memang waktu lembut, gitu. Jangan dibalik, ya, jangan seharusnya waktunya lembut, lemah lembut, justru dengan keras. Fi maudil laini wa yalinu fi maudil ghazati. Sebaliknya, yang seharusnya dia keras, justru dia lemah lembut. Ya, ini salah. Ya, makanya disebut siasatul dakwah, ilmu politik dakwah. Ulaika humul muflihun. Dan mereka itu yang melaksanakan tadi, ya, dakwah kepada kebaikan, memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran, ya, adalah mereka yang memperoleh falah, orang yang bahagia. Ya, falah itu bahagia. Ya. Al-mukhtasuna bikamil falahi, orang yang secara khusus mendapatkan kesempurnaan daripada kebaikan, atau kebaikan, keberuntungan yang sempurna. Ruya, diriwayatkan, ini tanggung, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man amara bil ma'rufi, siapa orang yang memerintahkan kebajikan, wa naha 'anil munkari, dan melarang kemungkaran, bahwa khalifatullahi fil ardi, dialah wakil Allah di muka bumi ini. Khalifah Allah, ya, khalifah Allah, karena Allah itu memerintahkan kebajikan
dan melarang kemungkaran. Kalau orang melaksanakan itu berarti menjadi khalifatullah fil ardi, ya, menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini. Wa khalifatu rasulihi, dan juga khalifah utusannya itu Nabi Muhammad SAW. Wa khalifatu kitabi, dan merupakan khalifah dari kitab Allah. Karena inti daripada kitab Allah Al-Quran itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran, atau dalam bahasa yang lain if'al wala taf'al. Ya, if'al wala, apa yang maksud sama itu? If'al kata perintah, lakukan, kerjain, wala taf'al, dan jangan kerjain. Berarti apa? Perintah dan larangan. Itu istilah Syekh Abdul Syarawi itu. If'al wala taf'al. Itu sama dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya kira demikianlah. Ya, jadi memang ada orang khusus, kelompok yang khusus melakukan itu. Nggak semuanya diwajibkan, nggak. Hanya orang yang ahli. Biar dakwahnya itu tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Ya, sebab kalau orang nggak ngerti, justru tujuannya mengajak kebaikan, justru akan menjadi sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.